Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Saya tadi bercanda di belakang sebelum sama-sama pelayanan. Jangan-jangan ini hari pengangkatan Tuhan dan kita masih tersisa di sini belum diangkat gitu ya. Karena ada beberapa saudara-saudari kita yang nggak ada ya hari ini karena berlibur. Ya puji Tuhan, dimanapun kita berada kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Amin. Amin. Penghiburan ya buat kita yang nggak berlibur atau nanti siang akan berlibur. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada saya adalah kompeten dalam berdoa menjalani kehidupan baru bersama Kristus yang telah lahir. Tadi sudah dibacakan beberapa ayat dari firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-27 sampai dengan ke-31. Saya akan membaca sekali lagi untuk kita semua. Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku diabaikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terselami pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih lesu, taruma-taruma jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita beberapa hari ini merayakan Natal, bahkan dalam khotbah-khotbah sudah disampaikan berita Natal yang kita dengar bersama tentang kelahiran Kristus bagi kita adalah merupakan janji yang tergenapi, adalah merupakan keselamatan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, dan banyak hal lagi lainnya yang boleh kita pelajari di dalam setiap khotbah-khotbah yang ada. Ibu-ibu, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, betapa di dalam kehidupan kita gitu ya, khususnya ketika kita menjalani masa-masa di mana kita merayakan Natal. Terkadang kita berpikir bahwa perayaannya sama. Khotbahnya sama. Cerita tentang kelahiran Kristus, cerita tentang gembala, cerita tentang bayi yang dilahirkan dalam keterbatasan, bahkan harus ditaruh di dalam palungan. Mungkin juga ada beberapa gereja yang masih menyelenggarakan ada drama Natal di sana. Atau mungkin musik-musiknya dan juga lagu-lagu yang dinyanyikan adalah lagu-lagu Natal semuanya. Lalu pertanyaannya, apanya yang baru? Ketika kita tiap tahun menjalani ini semuanya, lagunya nggak ganti, firman Tuhannya juga masih sama. Bahkan konsep-konsep acaranya kurang lebih mirip-mirip dan sama. Apanya yang baru? Kalau kita mau bicara tentang kehidupan baru bersama Kristus, lalu apanya yang baru? Ada seseorang diwawancara pada waktu itu, kehidupan baru seperti apa ya? Natal yang saya jalani sama saja. Kesulitan hidup masih tetap sama. Di tahun yang lalu 2024 saya berharap tahun 2025 dalam keadaan yang lebih baik dari sisi perekonomian dan sebagainya. Enggak terjawab. Kesulitan masih tetap sama, pajak makin meningkat dan bahkan juga makin banyak orang yang mengalami pengangguran, kehilangan pekerjaan. Dan bahkan juga mungkin ada relasi yang belum pulih sampai dengan hari ini. Setiap doa yang dinaikkan, berdoa, bahkan minta dukungan doa. Tetapi masih juga belum terjawab. Lalu kemudian apanya yang baru? Nah, ada suatu kisah, yaitu seorang yang bernama Bill Lacovara. Dia adalah seorang yang tinggal di New Jersey. Waktu itu dia sedang memancing di Teluk Atlantic City namanya di New Jersey. Lalu kemudian ketika dia memancing suatu hari Minggu,
Dia melihat sebuah kantong plastik mengambang di atas air. Nah, di dalamnya ketika ini mengambang di atas air, lalu kemudian dia ambil, karena dia pikir kok sampah ya terbuang di sini. Lalu kemudian dia ambil dan dia cukup terkejut menemukan ada 300 surat doa yang terbuang di laut. Dan surat-surat doa ini dialamatkan kepada salah satu pendeta setempat yang melayani di sebuah gereja. Dan lebih mengagetkan lagi, ia menemukan kebanyakan surat tersebut ada yang sudah terbuka, robek, tetapi juga masih utuh, dibungkus dalam amplop dan belum terbuka sama sekali. Selidik punya selidik, dia bawa surat-surat tersebut ke kantor polisi setempat dan ternyata didapati bahwa gereja lokal tersebut di mana penerima surat-surat itu sudah meninggal 2 tahunan yang lalu. Maka kenapa kemudian ada orang-orang yang membersihkan rumahnya dan surat-surat itu kemudian dibuang di tempat sampah. Dan tidak tahu kenapa sampah itu kemudian hanyut di lautan Teluk Atlantik ini. Bill Lacovara kemudian terharu ketika dia membaca satu persatu surat yang ditujukan kepada pendeta setempat. Ada suami istri yang terluka, ada para janda yang menantikan jawaban dan pertolongan Tuhan, dan ada juga beberapa surat yang berkisah tentang bagaimana dia terjerat narkoba dan mau melepaskan diri dari itu semuanya. Mereka terjerat, ada yang terjerat judi. Lalu kemudian ada juga surat yang dikirim dari penjara. Dia mengirim surat kepada pendeta ini dan menyatakan bahwa aku sebenarnya tidak bersalah. Ada ketidakadilan di sana. Dan minta didukung di dalam doa bagaimana Tuhan mempercepat proses dia bisa keluar dari penjara. Surat demi surat Bill baca. Setiap kali dia membaca satu surat, dia sedih, bahkan meneteskan air mata. Tuhan, kamu dengar enggak jeritan hati mereka? Ketika surat ini ditujukan kepada seorang pendeta yang pada akhirnya ternyata dia tidak membaca surat ini karena sudah terlebih dulu dipanggil Tuhan. Tuhan dengar enggak doa-doa mereka? Bagaimana Tuhan mau menjawab doa mereka kalau surat ini gak sampai kepada hamba Tuhan? Dan itu yang kemudian menggoncang Bill. Lalu untuk apa kita berdoa? Kalau hanya kemudian terbuang sia-sia. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini tidak menunjukkan kepada kita bagaimana dalam kehidupan kita pun seringkali kita membuat banyak pertanyaan tentang Tuhan. Kalau Tuhan ada, kenapa aku belum dipulihkan? Kalau Tuhan itu mengasihi saya, kenapa dari tahun ke tahun hidup saya tidak berubah? Kalau Tuhan itu menjawab doa, lalu kenapa jawabannya tidak sekarang? Dan kalau Tuhan itu ada dan bahkan peduli terhadap penderitaan manusia, kenapa harus ada penderitaan di tengah-tengah kita? Nah, pertanyaan demi pertanyaan ini secara umum terjadi dalam kehidupan kita. Tidak hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi bahkan orang-orang yang mengenal Tuhan sekalipun tidak imun oleh karena penderitaan dan kesulitan yang dialami. Terkadang kita harus bertanya kepada Tuhan, kenapa, dan kenapa. Dan kejadian ini juga terjadi ketika bangsa Israel dibawa masuk ke dalam pembuangan Babel oleh karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Oleh karena dosa yang mereka lakukan terhadap Tuhan yang terus-menerus terjadi. Maka kemudian Tuhan harus membawa bangsa Israel, khususnya bangsa Israel Selatan ini untuk dibawa kepada pembuangan yang ada di Babel dan ditawan di sana. Karena bangsa Israel pada waktu itu sudah berhasil dikalahkan oleh bangsa Babel dan kemudian mereka harus dibawa kepada pembuangan di Babel. Di dalam pembuangan ini tentu saja adalah kehidupan yang penuh dengan tekanan.
Kehidupan yang tidak seperti halnya ketika mereka menjalani kehidupan selama di Yerusalem. Selama bagaimana mereka hidup di tanah mereka sendiri. Bagaimana kemudian mereka melihat ke belakang bait suci yang menjadi kebanggaan mereka. Tempat mereka beribadah, tempat Allah bersemayam di tengah-tengah umatnya. Lalu kemudian harus dibakar. Dan bahkan Yerusalem diporak-porandakan. Ada begitu banyak orang-orang yang menderita di sana. Bahkan orang-orang yang dibawa ke Babel ini adalah orang-orang yang terluput. Tetapi juga kehidupan mereka tidak lebih baik ketika mereka berada di Yerusalem. Maka di dalam situasi-situasi demikian, orang-orang Israel ini lalu berseru kepada Tuhan. Dia menuntut haknya kepada Tuhan untuk diberikan kepadanya. Maka di dalam ayat yang ke-27 yang saya tadi bacakan untuk kita semua adalah merupakan seruan yang terjadi ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan yang dicatat oleh Nabi Yesaya di sana bahwa hidupku ini tersembunyi dari Tuhan. Hakku tidak diperhatikan Allahku. Kenapa? Tuhan memilih kita menjadi umatnya, Tuhan mengasihi kita katanya. Tuhan peduli terhadap kita, tetapi kenapa kita terus-menerus harus hidup di dalam tawanan? Bangsa Israel mengalami tidak hanya keletihan atau kelesuan secara fisik, tetapi juga bagaimana kerohanian mereka. Mereka semakin lama tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mereka merasa Tuhan itu menyembunyikan wajahnya, tidak lagi peduli dan tidak berbuat keadilan terhadap mereka. Nah, seruan-seruan bangsa Israel ini juga merupakan seruan-seruan yang acap kali kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika hak kita dirampas, ketika kemudian Tuhan seolah-olah gak peduli atas penderitaan kita. Seolah-olah Tuhan justru menyembunyikan diri ketika kita mengalami banyak hal yang sulit kita jalani. Kok Tuhan gak ada ya? Kok Tuhan gak menampakkan diri ya? Kok Tuhan tidak seperti Tuhan-Tuhan bangsa-bangsa lain, di mana Tuhan mereka kelihatan bahwa mereka datang beribadah menyembah salah satu pemujaan mereka, dan itu nyata dilihat oleh mata bahwa Tuhan itu ada. Tetapi bagaimana bangsa Israel ini tergoncang iman mereka oleh karena dalam situasi-situasi yang semakin sulit justru Tuhan seolah-olah enggak hadir dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Yesaya 40 ini secara khususnya Tuhan mengirimkan nabinya yaitu Yesaya sebagai satu seruan untuk memberitakan pembebasan kepada bangsa Israel. Di dalam Yesaya 40 ayat yang pertama dikatakan, hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Bagaimana di tengah-tengah seruan penderitaan mereka, Tuhan menghiburkan mereka. Tuhan tetap mengirimkan seorang nabinya untuk mengingatkan mereka bahwa ada penghiburan. Hiburkanlah, hiburkanlah. Dan ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa-bangsa yang dalam penawanan. Lalu kemudian selain hiburkanlah, tenangkanlah hati Yerusalem. Seruan dari Yesaya ini menunjukkan betapa Tuhan mau menghibur. Tuhan ingin supaya orang-orang Israel yang tertawan ini mengalami ketenangan dari Tuhan. Tenangkanlah Israel dan serukan kepada mereka bahwa perhambaan mereka segera berlalu. Dan bahwa kesalahan mereka telah impas, atau di dalam terjemahan baru yang pertama dikatakan telah diampuni. Dan ini merupakan suatu berita pembebasan yang istimewa bagi bangsa Israel. Di tengah-tengah segala tawanan yang mereka alami, Tuhan mengingatkan kepada mereka akan status mereka sebagai orang berdosa. Orang berdosa yang seharusnya dihukum oleh karena segala pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Mereka adalah orang-orang yang juga ditawan oleh iblis. Bagaimana menjalankan apa yang menjadi kehendak iblis dalam kehidupan mereka.
Dan Tuhan berseru, ketika engkau bertobat, maka engkau akan dibebaskan dari segala kesalahan dan hukuman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berita pembebasan ini sampai kepada bangsa Israel di tengah-tengah penderitaan mereka. Dan maka di dalam nubuatan dari Yesaya ini khususnya, kita akan belajar dua hal tentang bagaimana Yesaya memperkenalkan siapa Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang pertama, kita akan belajar sama-sama. Yang pertama, siapakah Tuhan yang memberikan berita pembebasan ini, yang menyuruh untuk kita tenang ini, yang kemudian mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita ini. Yang pertama yang kita akan pelajari adalah Tuhan adalah Allah yang kekal, mencipta dan memelihara. Ini terdapat di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-28, dikatakan Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Bangsa Israel kembali diingatkan bahwa di tengah-tengah segala penderitaan mereka, bukan berarti Tuhan itu tidak berkuasa untuk membebaskan mereka. Jangankan hanya untuk membebaskan mereka, menciptakan dunia dari ujung ke ujung saja, hanya dengan ujung jarinya. Bagaimana mungkin kita mempertanyakan Tuhan yang berkuasa, kok enggak berdaya ketika kita dalam keadaan menderita? Jawaban ini justru memberikan satu pengertian kepada bangsa Israel. Bukan berarti ketika mereka harus tertawan di Babel, di mana mereka harus ditawan di sana beberapa waktu lamanya, bukan berarti kemudian Tuhan lupa untuk memberikan pertolongan. Oh, atau jangan-jangan Tuhan sudah cukup capek menciptakan seluruh alam semesta ini, lalu kemudian dia harus beristirahat, dan sampai hari ini kita dibiarkan hidup seperti ini, seperti jam dinding yang terus berputar dengan sendirinya. Tuhan kita bukan Tuhan yang lelah dan lesu. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak berdaya menghadapi segala situasi kondisi kehidupan manusia. Tetapi Dia adalah Tuhan yang terus bisa menolong kita menghadapi ada begitu banyak hal dalam kehidupan kita di dunia yang Tuhan ciptakan ini. Dia terus akan memperkenalkan dirinya sebagai pencipta yang berkuasa. Maka kenapa di dalam nubuatan ini dikatakan, maka tak terduga pengertiannya, tidak bisa kita menyelami jalan-jalannya. Sulit kita untuk mengatur Tuhan, karena Dia yang punya jalan kehidupan kita. Sulit kita untuk tahu sebenarnya apa yang terjadi di tahun 2026. Karena memang Tuhan yang memiliki tahun-tahun kehidupan kita. Sulit kita untuk memahami bagaimana kehidupan dan masa depan kita bersama dengan keluarga ataupun secara pribadi. Karena memang tidak terduga pengertiannya. Dan ini yang Tuhan hendak perkenalkan kepada kita, bagaimana Tuhan adalah Allah yang kekal, mencipta dan memelihara umat ciptaannya. Tidak terduga pengertiannya. Yang kedua yang kita bisa pelajari melalui nubuatan yang Yesaya sampaikan kepada bangsa di dalam tawanan adalah bagaimana Tuhan yang adalah pencipta dan pemelihara kehidupan kita, Dia juga adalah Tuhan yang memberi kekuatan yang baru. Di dalam Yesaya 40 ayat 29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Di dalam tawanan tentu saja fisik mereka tidak hanya mengalami keletihan, tidak hanya mengalami kelelahan. Bahkan seringkali mereka hidup dalam keadaan yang tidak berdaya. Karena harus menerus
diatur oleh orang-orang yang menawan mereka, harus mengikuti aturan dari bangsa yang menawan mereka. Terkadang dalam kehidupan kita pun juga demikian. Kita seringkali membawa banyak beban dalam kehidupan kita. Itu yang kemudian membuat kita mengalami kelelahan. Tidak hanya secara mental kita lelah, tetapi juga secara fisik kita terus mengalami kelelahan. Kalau kita mengingat perjalanan kehidupan kita di tahun-tahun yang lampau, bahkan kita hitung dari Januari sampai kita masuk ke bulan Desember ini, tentu saja ada banyak hal yang masih belum selesai. Ada banyak pergumulan yang masih terpending, yang belum juga ada jalan keluar. Dan beban-beban itu terkadang kita bawa. Di tahun 2026 nanti beban itu pun akan kita bawa untuk kita memasuki tahun yang baru. Tetapi Tuhan berkata bahwa Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kekuatan manusia ada batasnya. Karena dengan demikian kita menyadari bahwa ada pribadi yang lebih kuat dari kita. Karena terkadang kalau kita merasa diri lebih kuat, kita tidak perlu orang yang lebih kuat. Karena saya bisa. Beban, permasalahan, pergumulan yang kita hadapi menunjukkan bahwa kita ini memang tidak kuat. Kita memang orang-orang yang terbatas, perlu kekuatan. Oleh sebab itu, di dalam nubuatan ini mengingatkan tidak hanya kepada bangsa Israel yang tertawan, tetapi juga bagaimana mengingatkan kita. Di dalam beban pergumulan yang kita hadapi, biarlah kita taruh di pundak Tuhan, karena Dia adalah Allah yang lebih kuat dari kekuatan manusia. Sebagaimana kalau kita di rumah tentu kita punya satu paku atau mungkin gantungan gitu ya, sebuah gantungan yang tertancap di tembok. Sebuah gantungan itu, gantungan baik kita bisa gantung tas, kita bisa gantung baju, kita bisa gantung ransel kita. Paku itu cukup kuat untuk menahan beban kalau dia tertanam dalam di sebuah tembok yang kuat. Tetapi paku itu tidak akan bisa kuat menahan banyak beban kalau dia tidak tertancap di tembok yang kuat. Kalau dia hanya tertancap di sebuah triplek atau mungkin sebuah papan yang tipis, dia tentu tidak akan bisa kuat menahan beban itu. Nah, demikian juga keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak cukup kuat untuk menahan itu semuanya. Tetapi kita percaya bahwa ada Tuhan yang maha kuat yang bisa menampung segala beban kita dan bahkan bisa meringankan beban kita. Nah, ini merupakan suatu undangan untuk kita mengalami rest di dalam Tuhan. Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ini merupakan sebuah undangan bagi setiap kita di dalam seluruh beban-beban berat yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dia panggil kita untuk membawa beban itu kepadanya. Karena Dia lebih kuat dari apa yang kita pikirkan. Setiap orang yang keletihan, setiap orang yang mengalami kelesuhan, setiap orang yang membawa beban-beban berat dalam kehidupannya, yang dia merasa bahwa dia bisa menanggungnya sendiri, dia bisa mengaturnya sendiri, dia andalkan kekuatannya sendiri. Undangan ini menyadarkan kita, mari datang kepadaku.
Sebab di dalam Tuhan kita memperoleh kelegaan yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di dalam nubuatan Yesaya ini juga mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan pun juga akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru itu tidak hanya diberikan kepada kita hari ini. Ketika kita berdoa lalu kemudian mohon Tuhan berikan kekuatan kepada kita, lalu Tuhan ringankan beban hidup kita, tetapi juga bagaimana dalam perjalanan kehidupan kita yang menantikan pertolongan Tuhan, yang terkadang tidak tahu kapan pertolongan Tuhan itu jadi dalam kehidupan kita, yang menantikan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini, kita seumpama burung rajawali. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mengapa Tuhan kemudian memakai gambaran burung raja wali ini untuk menunjukkan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan ini mendapatkan kekuatan baru seperti halnya Tuhan memberikan kekuatan baru kepada Raja Wali. Ternyata kisah Raja Wali ini sangat unik, Bapak Ibu. Jadi Raja Wali ini tercatat ketika memasuki usia 40 tahunan, maka kemudian paruhnya ini mulai retak gitu ya. Dia memiliki paruh yang cukup tajam, lalu makanya kenapa dia sangat lihai sekali ketika ada umpan atau ada binatang-binatang lain yang dia akan mangsa, dia cepat sekali menggigit dan langsung terbang begitu. Tetapi ternyata di usia yang ke-40 ini paruhnya itu mulai retak dan mulai bengkok, sehingga dengan demikian tidak mudah untuk mematuk mangsa seperti halnya ketika dia masih berusia muda. Lalu kemudian bulu-bulunya yang tebal ini juga semakin lama semakin banyak yang robek gitu ya, karena mereka kan harus terbang tinggi gitu ya, terbang tinggi dengan angin yang begitu kencang. Maka potensi sekali di usia demikian, di usia 40 tahunan itu, bulu-bulu yang tebal ini banyak sekali mengalami bulu-bulu yang robek, bahkan juga ada kerontokan beberapa bulunya. Dan juga kuku kakinya juga yang tadinya kuku kaki yang sangat tajam sekali untuk mencengkeram mangsa, tetapi semakin berjalannya usia ternyata kuku kaki ini juga semakin lama tidak lagi kuat untuk mencengkeram. Maka di dalam fase ini hanya ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah bagaimana mereka bertransformasi, bagaimana mereka berubah, atau pilihan yang kedua adalah mereka menunggu untuk mati. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di dalam fase di dua pilihan ini, burung-burung Raja Wali ini memilih untuk membuat sarang yang baru di tebing yang tinggi gitu ya, di sebuah tebing yang tinggi. Lalu kemudian bagaimana cara burung ini bertransformasi, yaitu dia pukul-pukulkan ini paruhnya, dipukul-pukulkan di tembok, di dinding gitu ya, di batu. Dia pukul-pukulkan paruhnya di batu sampai akhirnya paruh yang lama ini terlepas dan terganti dengan paruh yang baru, yang tidak bengkok, yang muda gitu ya, paruh yang bisa untuk lihai di dalam memakan mangsa. Lalu kemudian paruh yang sudah baru ini dia pakai untuk mencabuti kuku-kukunya yang sudah mulai terlepas tadi. Mencabuti kuku-kukunya supaya bertumbuh jadi kuku yang baru. Lalu kemudian dia juga cabutin bulu-bulu yang banyak robek tadi, lalu kemudian dia cabutin supaya bulu-bulu yang baru ini kemudian berganti. Nah, proses ini menurut catatan gitu ya, memakan waktu 6 bulan supaya burung Raja Wali ini menjadi burung yang muda lagi,
lalu memiliki ketajaman di dalam bagaimana mereka menggerakkan paruhnya ataupun juga sayapnya untuk terbang tinggi dan bahkan mencari mangsa begitu lihai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, proses yang dia harus alami adalah proses yang menyakitkan dan menyiksa untuk mendapatkan kekuatan yang baru. Nah, Tuhan katakan orang yang menantikan Tuhan ini juga seumpama burung rajawali yang mau bertransformasi. Menantikan dengan aktif, tidak diam atau reaktif. Melainkan seperti rajawali harus memperbaiki diri, memperbaharui kekuatannya. Dengan bagaimana menanggalkan semua beban atau semua hal yang merintangi dia untuk semakin hari bisa diproses, dibentuk menjadi raja wali yang bisa dipakai kembali terbang dengan menggunakan sayapnya. Dalam kehidupan kita pun demikian. Orang yang menantikan Tuhan ini di dalam bahasa Ibraninya khafah, yang diartikan kerinduan akan penggenapan janji melalui iman dan harapan yang penuh dengan keyakinan. Maka di dalam kita menantikan pertolongan Tuhan, menantikan jawaban doa, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, sikap kita bukanlah sikap yang reaktif. Sikap kita bukan hanya diam. Sikap kita bukan hanya terus berdoa setiap hari dan gak ngapa-ngapain. Tetapi bagaimana dalam kehidupan kita mau dibaharui oleh Tuhan. Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kehidupan kita untuk membaharui kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan di dalam penantian jawaban doa, penantian pertolongan Tuhan, bahkan penantian kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Doa adalah cara kita menantikan Tuhan. Nah, seorang yang bernama Donald S. Whitney itu mengatakan bahwa kompeten dalam berdoa dengan pantang menyerah dapat terwujud melalui 3 peranan. Yaitu peranan yang pertama adalah peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Peranan Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya untuk menolong kita bagaimana kita berkata-kata. Untuk menolong kita bagaimana memahami isi hati Tuhan yang harusnya kita doakan. Untuk menolong kita bagaimana kita mengalami segala situasi, kondisi kehidupan kita tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan. Roh Kudus ini memegang peranan penting dalam kehidupan kita, terutama ketika menolong kita untuk kompeten dalam berdoa. Lalu kemudian hal yang kedua adalah peranan persekutuan. Nah, persekutuan ini adalah persekutuan-persekutuan yang kita bangun di antara sesama saudara seiman. Persekutuan-persekutuan tidak hanya bagaimana kita berkomunitas di dalam komisi demi komisi yang ada, tetapi juga bagaimana persekutuan-persekutuan perkumpulan doa yang dibangun di dalam gereja. Ini bisa menjadi satu sarana kita juga memiliki kompeten di dalam berdoa dengan tidak pantang menyerah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Tuhan, ketika kita mengingat ke belakang bagaimana gereja mula-mula berdiri, sebelum hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupan mereka tergenapi, mereka selalu berkumpul untuk berdoa. Apakah mereka tahu kapan Roh Kudus hadir? Mereka tidak tahu, tetapi tanggalan kalender kita menyatakan 10 hari lalu kemudian Roh Kudus turun dan sebagainya. Tetapi di zaman di mana gereja mula-mula pada waktu itu mereka tidak diberitahu kapan Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan mereka. Maka selama penantian itu mereka terus berkumpul di dalam doa. Nah, di dalam kehidupan kita, dalam bergereja pun kita diberikan anugerah oleh Tuhan. Selama kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, ada perkumpulan-perkumpulan kebaktian doa yang kita lakukan. Apakah kita sudah mengambil bagian di dalamnya?
Ketekunan kita di dalam berdoa tentu saja bukan kemudian setiap hari kita harus berdoa di gereja dan tidak pulang-pulang, gak makan, gak minum, puasa dan sebagainya. Tidak. Yang Tuhan harapkan adalah setiap kali gereja membuka pintu gereja untuk jemaat bisa bersama-sama berdoa. Baik di dalam kebaktian doa tengah minggu, baik di dalam kebaktian doa di pagi hari, atau doa di dalam persekutuan-persekutuan. Biarlah ini menolong kita untuk semakin memiliki ketekunan di dalam doa. Karena ini merupakan salah satu hal yang sikap pantang menyerah ketika kita kompeten di dalam berdoa. Lalu hal yang ketiga adalah peranan perjuangan dalam kehidupan kita. Tentu saja selain kita berdoa secara komunitas, kita juga diberikan anugerah untuk berdoa secara pribadi. Karena Roh Kudus di dalam diri kita akan menolong kita untuk berdoa kapanpun dan dimanapun kita bisa berdoa. Berdoa seperti apa yang Tuhan mau dan bagaimana kita memiliki waktu-waktu doa khusus dalam kehidupan kita pribadi. Bagaimana di dalam doa kita dalam sehari kita punya waktu khusus di pagi hari, lakukan itu di pagi hari. Atau kita memiliki waktu khusus untuk berdoa ketika kita sebelum tidur atau di tengah hari, di sore hari. Kita bisa ambil waktu itu untuk kita bisa berdoa. Apa yang kita doakan? Seringkali kita berdoa, ada topik-topik doa yang harus kita naikkan. Kita minta kepada seseorang untuk, ayo ada topik doa enggak? Selain siapa yang sakit kita bisa dukung dalam doa. Tetapi juga bagaimana kita mendoakan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau, bagaimana caranya? Yaitu melalui firman Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita doakan apa yang sudah kita renungkan. Itu menjadi satu sarana kita berdoa seperti apa yang Tuhan mau. Karena terkadang kan kita bingung, kita sulit untuk menentukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya yang kita bisa doakan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita doakan, saya nggak tahu. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita semua hal yang tercatat dalam Alkitab ini adalah semua kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah merenungkan firman Tuhan, maka kita harus doakan apa yang sudah kita baca. Ini menolong kita untuk mendoakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita terus memiliki kompeten dalam berdoa. Ketika kita menjalani kehidupan baru bersama Kristus yang lahir, yang sudah kita yang sudah kita banyak dengar dari berita-berita firman Tuhan yang tersampaikan melalui khotbah demi khotbah yang ada. Biarlah saat ini kita menjadi pelaku-pelaku firman. Dengan terus bisa memiliki kompetensi di dalam berdoa. Martin Lloyd Jones mengatakan, doa adalah proses membiarkan kehendak Allah membentuk kehendak kita. Semakin kita berdoa, semakin kita melihat dan memahami rencananya. Bagaimana kita tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Yaitu dengan berdoa. Bagaimana kita tahu bahwa kita terus diberikan kesempatan untuk Tuhan hadir dalam kehidupan kita, memberikan pertolongan, menantikan kedatangannya yang kedua kali dalam kehidupan kita. Itu kita tahu dengan bagaimana kita terus memiliki waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Doa adalah proses membiarkan kehendak Allah membentuk kehendak kita. Semakin kita berdoa, semakin kita melihat dan memahami rencananya. Amin.